Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Samsinar SPD SD MSI AKSIE selaku dosen mata kuliah seminar akuntansi serta teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan seminar proposal saya mengenai analisis kinerja berbasis value for money pada Puskesmas Desa Sabang. Adapun nama saya Selviani dengan NIM 1992-14013, program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Untuk pendahuluannya, yang pertama latar belakang. Sektor publik merupakan bentuk layanan yang disediakan publik ada 3, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan jasa, dan pelayanan barang. Salah satu bentuk pelayanan jasa yang disediakan pemerintah dalam bentuk bidang kesehatan adalah adanya puskesmas di setiap desa. Puskesmas membutuhkan sistem pengukuran kinerja untuk menilai kinerja setiap unit pelayanan dari puskesmas. Salah satu cara mengukur kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas adalah dengan menggunakan konsep value for money. Yang kedua, mengenai rumusan masalah. Jadi, untuk rumusan masalah pada proposal kali ini yaitu bagaimana kinerja pelayanan publik berbasis value for money pada Puskesmas Desa Sabang. Adapun untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kinerja pelayanan publik berbasis value for money pada Puskesmas Desa Sabang. Untuk manfaat hasil penelitian yang pertama ada manfaat praktis. Untuk manfaat praktis sendiri itu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pemerintahan mengenai konsep value for money dan penerapan dalam sektor pemerintah. Untuk manfaat teoritis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi peneliti, yang kedua ada bagi Puskesmas Desa Sabang, dan yang ketiga ada bagi alma mater UNM. Yang kedua mengenai tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Untuk tinjauan pustaka yang pertama ada kinerja. Yang pertama definisi kinerja. Secara umum terdapat berbagai macam definisi mengenai kinerja. Kinerja sendiri menurut Armstrong dan Baron Wibowo, kinerja merupakan pekerjaan yang berkontribusi pada ekonomi dan memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan strategis, kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua mengenai pengukuran kinerja organisasi sektor publik, yaitu untuk menilai kualitas pelayanan sektor publik diberikan oleh organisasi sektor publik perlu dilakukan pengukuran kinerja menurut Mahmudi 2010. Yang ketiga, tujuan pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama untuk menentukan tingkat keberhasilan organisasi. Yang kedua memberikan kesempatan belajar bagi karyawan. Yang ketiga memberikan peningkatan kinerja mereka selama periode berikutnya. Yang keempat, memberikan kepuasan, penghargaan, dan hukuman dengan pertimbangan yang cermat. Yang kelima, mendorong karyawan untuk semangat. Yang terakhir, membuat akuntabilitas publik lebih mudah. Tinjauan pustaka yang kedua mengenai pelayanan publik. Yang pertama itu mengenai pengertian pelayanan publik. Menurut Pak Salong 2010 menyatakan pelayanan publik pada dasarnya adalah apa yang dilakukan seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi untuk membantu orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun standar pelayanan publik ada 6. Yang pertama mengenai metode administrasi, yang kedua waktu penyelesaian, yang ketiga biaya layanan, yang keempat produk jasa, yang kelima prasarana dan sarana, yang keenam itu kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan. Untuk tinjauan pustaka yang ketiga mengenai
value for money. Adapun pengertian value for money adalah konsep manajemen untuk organisasi sektor publik yang didasarkan pada 3 komponen utama. Yang pertama efektivitas, kedua ekonomi, dan yang ketiga efisiensi di sektor organisasi pemerintah. Nilai uang menjadi dasar pengukuran kinerja. Adapun manfaat implementasi value for money pada sektor publik, yang pertama meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memastikan bahwa mereka memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Yang kedua, meningkatkan standar pelayanan publik. Yang ketiga, mengurangi biaya layanan melalui pemanfaatan input dan efisiensi biaya. Yang keempat, pengeluaran yang lebih diarahkan untuk melayani kepentingan publik. Yang terakhir, untuk menyadarkan masyarakat bahwa akuntabilitas publik dimulai dari dana publik. Adapun untuk indikator value for money, ada 2. Yang pertama indikator alokasi biaya, yaitu ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas layanan, hubungan antara sumber daya unit organisasi input, yaitu staf, upah, dan biaya administrasi. Kemudian untuk langkah-langkah pengukuran value for money menggunakan 3. Yang pertama pengukuran ekonomi, yang kedua pengukuran efisiensi, dan yang ketiga pengukuran efektivitas. Adapun kerangka konseptual, dalam kerangka konseptual ini akan menggambarkan alur penelitian ini mengenai fokus penelitian dalam menganalisis kinerja pelayanan sektor publik pada Puskesmas Desa Sabang dengan penerapan konsep berbasis value for money. Hal tersebut bertujuan agar bisa menambah value pada kinerja pelayanan dan efisiensi pada instansi tersebut. Dapat digambarkan pada bagan yang ditampilkan pada slide. Adapun untuk metode penelitian, yang variabel penelitian dan desain penelitian. Yang pertama variabel penelitian. Menurut Sugiono 2013, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis kinerja berbasis value for money pada Puskesmas Desa Sabang. Variabel yang digunakan yaitu value for money sebagai variabel bebas atau independen, variabel dengan simbol X, dan kinerja pelayanan sebagai variabel simbol Y. Untuk desain penelitian dapat dilihat pada bagan yang disampaikan pada slide. Yang kedua ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Untuk menghindari salah penafsiran atas variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini sehingga tidak terjadi kerancuan makna yang membingungkan, maka penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama, value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada sektor organisasi pemerintah. Yang kedua, pengukuran kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan mengenai suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam suatu organisasi. Yang ketiga, pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia pelayanan publik untuk mencapai kepuasan dan kualitas dalam pelayanan prima. Adapun untuk populasi dan sampel, yang pertama populasi, menurut Sugiono 2013, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Puskesmas Desa Sabang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun untuk sampel, menurut Sugiono 2013, sampel adalah bagian dari jumlah yang karakteristiknya yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi untuk mewakili karakteristik populasi yang diambil untuk keperluan penelitian. Adapun untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat dokumentasi. Adapun teknik analisis data, analisis statistik, deskriptif, kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif analisis method, yaitu dengan menerapkan konsep pengukuran value for money dalam pengukuran kinerja pelayanan puskesmas desa Saprang. Kemudian dengan menganalisis unsur-unsur value for money, yaitu dengan menghitung tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari realisasi anggaran puskesmas dan jumlah pasien. Sekian dari pemaparan proposal penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.